Kebanyakan smartphone zaman sekarang desainnya mirip-mirip, gitu lagi, gitu lagi. Begitupun dengan Luna G. Saat pertama memegangnya, saya merasa sangat familiar dengan tampilannya. Luna G nampak cukup tebal. Mungkin ini untuk mengakomodasi baterainya yang berkapasitas 4000 mAh. Penempatan bagian perbagiannya juga sangat umum. Tombol power dan volume rocker di sisi kanan, SIM tray di sisi kiri, port audio 3,5 mm dan noise cancellation microphone di sisi atas. Pun demikian di sisi bawah yang terdapat port micro USB serta dua set speaker grill yang salah satunya untuk mikrofon. Yang saya uji ini adalah varian warna silver. Back covernya memiliki pola brush metal pada bagian yang terbuat dari logam. Setup kamera dan dual tone LED flashnya lagi-lagi mengingatkan saya pada salah satu ponsel yang saya coba tahun lalu. Turun sedikit, ada logo Luna tercetak di sana. Di bagian depan terpampang layar berukuran 5,5 inci dengan resolusi Full HD. Kamera depan, earpiece, proximity sensor, serta LED notifikasi ditempatkan di atasnya. Sementara di bawahnya ada tombol fisik sekaligus fingerprint scanner. Tombol ini juga berfungsi untuk menyalakan layar dan sebagai tombol home. Tidak ada tombol capacitive pada ponsel ini karena Luna G menggunakan on-screen navigation. Saya sangat senang ketika mendapati Luna G ini menggunakan on-screen navigation. Dan bertambah pula kesenangan saya saat ternyata ponsel ini menggunakan OS Android yang dapat dibilang stock version. Tidak ada kustomisasi apa-apa, yang juga berarti tidak perlu mengatur apapun agar aplikasi dapat menerima notifikasi terus-menerus. Itulah yang saya suka dari stok Android, tidak perlu mengatur auto start dan mengunci aplikasi di recent apps, agar saya terus bisa menerima pesan yang dikirimkan kepada saya. Juga, kita tak perlu mengatur batas besaran download agar dapat segera dimulai. Semuanya berjalan selayaknya bagaimana Android dirancang, simple dan tetap ringan. Satu hal yang kadang masih membuat kagok adalah penggunaan tombol home di bawah layar. Maksudnya begini, saya seringkali mencoba menekan area kosong di samping tombol home saat mencari tombol back, karena memang kan umumnya tombol home fisik selalu ditemani tombol kapasitif di kiri dan kanannya. Namun seiring waktu, saya pun segera terbiasa dengan navigasi ganda dari Luna G. Tombol home ini baru akan memindai sidik jari kita saat layar dalam kondisi menyala. Jadinya untuk membuka kunci layar, selain jari kita harus menempel pada tombol ini, perlu juga ditekan agar dapat bekerja. Akurasinya sendiri cukup baik, tergolong jarang gagal, dan waktu yang diperlukan untuk membuka kunci layar terbilang sangat singkat. Beralih ke sisi jeroan, prosesor seri Helio P adalah jajaran prosesor MediaTek yang masih bisa saya nikmati penggunaannya. Prosesor ini memiliki processing power yang cukup, serta konsumsi daya yang tak berlebihan. Saya lebih suka seri Helio P ini daripada Helio X yang borosnya nggak ketulungan. Untunglah, Luna G memilih Helio P10 sebagai dapur pacunya. Dengan pemakaian yang cukup intens, saya bisa menggunakan Luna G ini menembus 1 hari 1 malam dalam sekali pengisian daya. Dengan screen on time sekitar 4,5 jam, yang tergolong besar untuk gaya pemakaian saya. Tak bisa dibilang hemat-hemat banget memang, karena seharusnya baterai 4000 mAh mampu memberi lebih dari itu. Namun setidaknya kita bisa tenang bepergian seharian tanpa harus membawa powerbank. Luna G mampu menerima arus sekitar 1,7 ampere pada tegangan 5 volt, sehingga butuh waktu lebih dari 2 jam untuk mengisi baterai dari kondisi 5% hingga penuh. Dengan RAM 4 GB, multitasking sama sekali tak menjadi masalah buat Luna G. Saya tak pernah menutup aplikasi yang berada di recent apps karenanya. Diajak bermain game-game favorit saya, Luna G mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Gaming dalam waktu yang cukup lama membuat ponsel ini terasa hangat. Hangatnya masih tergolong wajar, terlebih smartphone ini memang memiliki back cover logam yang membuat perubahan suhu mudah dirasakan oleh tangan kita. Kelengkapan sensor pada Luna G membuatnya dapat digunakan untuk keperluan VR. Sehingga, menurut saya mobile gamer tak akan menemui masalah berarti jika menggunakan smartphone ini. Layar dari Luna G ini masuk ke kategori sangat baik di kelasnya. Kerapatannya sangat cukup, saturasi warnanya terlihat natural, dan memiliki kecerahan layar yang baik. Sudut pandangnya pun luas. Border hitam di sekelilingnya pun sangat tipis sehingga tak mengurangi nilai estetika tampilannya. Sayangnya layar yang baik ini tak diimbangi oleh loudspeaker dari ponsel ini. Jadi mungkin kenikmatan Anda menonton video dapat sedikit terganggu apabila membutuhkan volume suara yang kencang. Ya, saat volumenya mulai kencang, suara yang dihasilkan oleh speakernya mulai pecah. Saat volume sudah maksimal, maka kentara sekali suara yang dihasilkannya tidaklah halus. Hadirnya fitur sound enhancement pun terasa tak membantu.
Dan ini berlaku juga saat menggunakan earphone. Rasanya suaranya datar sekali. Rasa gelap pun jatuh di ujung malam menuju pagi yang dingin. Untunglah saya melihat di beberapa toko online, Luna G ini dijual dibundling dengan Bluetooth speaker JBL Go, yang menurut saya kualitasnya cukup baik. Jadi saran saya, jika Anda membeli Luna G sepaket dengan JBL Go, maka sebaiknya jangan dijual speakernya ya, Anda akan membutuhkannya. Percaya deh. Interface aplikasi kamera bawaan Luna G sangatlah standar. Pun begitu dengan fitur-fitur yang dimilikinya, tak ada mode manual yang dapat dipilih. Namun begitu, kualitas kamera utama Luna G yang beresolusi 13 MP ini dapat diandalkan kok. Autofokusnya cepat, hasilnya tajam, dan jarak fokus minimalnya terbilang sangat dekat. Tapi ada syaratnya ya, yaitu kondisi pencahayaan harus cukup. Pada kondisi low lights, noise cukup kentara terlihat, dan ketidakhadiran mode manual membuat kita tak bisa melakukan usaha ekstra untuk menghasilkan gambar yang lebih baik. Kamera depannya pun demikian, asalkan cahaya cukup, hasilnya baik. Mungkin Anda tak boleh berharap banyak untuk bisa selfie dan mengkilap pada kondisi temaram. Karena tak ada bantuan LED flash atau layar yang menyala putih untuk membantu pencahayaan kamera yang beresolusi 5 MP ini. Beautification mode hadir untuk membantu Anda sedikit melupakan permasalahan hidup. Untuk video, kamera dari Luna G ini cukup dapat diandalkan. Ada juga fitur EIS yang sebetulnya hanya memperlambat gerakan saja ya, karena terbukti dari suara yang juga ikut melambat. Hasil foto dan video menggunakan kamera Luna G dapat dilihat pada gambar dan video berikut ini. Terlepas dari siapa yang memproduksi Luna G, apakah brand global atau bukan, overall ponsel ini cukup menjanjikan. Ya, smartphone ini bisa jadi alternatif di kisaran harga 2-3 juta rupiah bagi Anda yang bosan dengan custom UI dan ingin merasakan pengalaman pure Android. Dengan berbagai spesifikasi yang sengaja ditonjolkan, sepertinya Luna G memang membidik pasar online, di mana segmen ini biasanya sangat memperhatikan perbandingan antara harga dengan spesifikasi yang diberikan. Kelebihan dari Luna G adalah build quality yang baik, layar yang istimewa, RAM besar yang mendukung performa dan multitasking yang smooth, serta kelengkapan paket penjualan yang komplit. Kekurangannya justru ada pada sisi multimedia, khususnya sektor audio dan kamera pada kondisi low lights. Nah, dengan kelebihan dan kekurangan yang sudah saya sebutkan tadi, Anda tinggal mencocokkannya dengan kebutuhan dan budget Anda. Simple kan? Saya sendiri cukup merekomendasikan smartphone ini. Tidak ada kekurangan fatal yang terdapat pada Luna G. Selain itu, saya juga berharap Luna terus menggelontorkan produk-produk barunya dengan variasi yang lebih banyak, agar konsumen di tanah air semakin mempunyai pilihan yang sesuai dengan minat dan kebutuhannya. Demikian review dari saya, dari Kota Cimahi. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.